Pada kesempatan ini saya mengajak saudara membaca Alkitab dari Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Lukas 19 dari ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota Yerusalem, kota itu, ia menangisinya. Ini kota Yerusalem, saudara, yang dimaksud. Yesus menangisinya. Jarang sekali kisah seperti ini. Yesus menangisi sesuatu. Dalam hal ini menangisi penduduk Yerusalem. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara-saudaraku sekalian, pernyataan Tuhan Yesus ini kira-kira tahun 30 Masehi. Jadi kalau dilihat dari penanggalan, survei yang terakhir, penyelidikan yang paling tepat, Yesus lahir kira-kira tahun 4 sampai 6 atau tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi. Dan ketika Yesus mengutarakan kalimat ini sekitar tahun 30. Tahun 30. Yesus mengutarakan pernyataannya ini tahun 30. Saudara perlu tahu bahwa 40 tahun setelah Yesus mengutarakan hal ini, Yerusalem jatuh ke tangan Jenderal Titus dari Roma. Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem karena ada api pemberontakan yang direncanakan oleh orang-orang Yahudi. Dan kita tahu betapa ganasnya Roma menindas pemberontak. Mereka menghancurkan Yerusalem. Konon menurut mitos ada lempengan-lempengan emas di dasar bait suci. Karenanya laskar tentara Roma bukan hanya merobohkan gedung yang begitu megah yang dibangun Salomo dan diperbaiki oleh Herodes sejak tahun 16 sebelum Masehi, tapi juga menggali fondasinya. Karena mereka mau menemukan emas yang menurut mitos ditanam di dasar bait suci itu. Benar-benar saudaraku, hancur bait Allah yang begitu megah. Menurut sejarawan Yosefus, mayat-mayat bergelimpangan di jalan-jalan, baik orang tua maupun kanak-kanak.
Dan Yesus juga di dalam Injilnya pernah mengatakan, tidak pernah hal itu terjadi sejak dunia dijadikan atau diciptakan. Artinya tidak pernah kota Yerusalem mengalami musibah, bencana seperti itu. Tragis. Yesus telah melihat dengan kacamata nubuatan, dengan kacamata marifat dari Bapa di sorga. Dan ia menangisinya. Betapa sayangnya Tuhan kepada kota itu. Walaupun kota itu kota yang berdarah-darah, karena banyak nabi-nabi yang telah mati dilempari batu di kota itu. Dan Yesus pun juga satu dari sekian orang saleh yang ditangkap dan dianiaya. Yesus berkata, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Artinya kalau kamu tahu bisa menghindarkan diri dari bencana itu, wahai betapa baiknya. Engkau bisa berantisipasi, engkau bisa menghindarinya. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan untuk bisa menghindari bencana itu. Dan kamu tidak tahu betapa dahsyatnya bencana itu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu, artinya ini tentara Roma, akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Jadi dibuat berkeping-keping. Dibuat tidak memiliki tembok untuk mencegah musuh. Jadi mereka dihancurkan tanpa perlindungan. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ini kalimat penting. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, ayat ini bisa dikenakan bagi kita. Ya. Ayat ini bisa dikenakan bagi kita dan pernyataan Tuhan Yesus ini bisa juga dikenakan bagi kita. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Wahai betapa baiknya kalau kamu mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Konteksnya adalah saudara, kita menghadapi hari depan yang tidak bisa kita prediksi. Unpredictable. Kita tidak tahu dunia kita menjadi apa ke depan. Bukan menakut-nakuti. Tetapi terutama banyak orang tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mata jasmaninya tertutup dan mata batinnya terbuka di kekekalan. Sebab manusia harus menghadapi kenyataan. Apakah memperoleh kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Hal itu tidak dimengerti seperti yang Tuhan Yesus katakan di sini. Sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Artinya tersembunyi dari pengertian kita. Pengertian banyak orang. Coba kalau saudara amati, saudara analisa, saudara bisa membuat survei, saudara bisa membuat pengamatan. Berapa banyak orang di sekitar kita yang sungguh-sungguh mempersoalkan mengenai kenyataan apa yang akan terjadi di depan.
Nobody knows. Nobody knows. Tidak ada orang yang tahu. Coba saudara amati. Saudara membuat pengamatan. Berapa banyak orang yang sungguh-sungguh mempersoalkan nasib kekalnya. Kematian itu keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, saudara. Tetapi setelah kematian, ada kesadaran kekal. Berapa banyak saudara orang yang tahu hal ini? Saudara kalau mengamati di masyarakat hampir-hampir tidak ada. Tetapi gereja harus membuat mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera yang dimaksud Tuhan. Gereja harus mengajarkan apa yang mengerti, apa yang perlu untuk damai sejahtera umat. Jadi kita bukan hanya kumpul-kumpul hari Minggu yang namanya kebaktian, setelah itu pulang. Ya, ini seremonial yang tidak akan memiliki dampak yang nyata, yang signifikan, yang berarti. Kalau tidak disertai dengan pengajaran, tidak disertai dengan didikan, tidak disertai dengan apa yang dipaparkan yang membuat Bapak Ibu mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Damai sejahtera kita, saudara. Coba kita amati pada umumnya gereja tanpa kita bermaksud menghakimi gereja lain. Karena dulu saya kira termasuk kelompok gereja seperti itu. Jemaat datang, ya kita berharap jemaat diberkati, ya. Ekonominya baik, anak-anaknya sehat, rumah tangga rukun, ya. Pemenuhan kebutuhan jasmaninya lancar, baik. Karenanya ke gereja. Karenanya kebaktian. Bagus ya. Kalau jujur pada umumnya gereja begitu, saudara. Jadi damai sejahtera yang dia pahami itu sebenarnya damai sejahtera semu, palsu. Sebab kalau mengenai masalah makan minum dan pemenuhan kebutuhan jasmani, saudara tidak harus menjadi orang Kristen. Ada tatanan, kerja keras, rajin, jujur, pasti baik. Coba kalau saudara pergi ke Jepang atau di dataran RRC di beberapa wilayah begitu suburnya, begitu makmurnya. Dulu dari satu kota, ya, saya lupa dari Beijing ke Shanghai atau sebaliknya. Naik itu kereta api yang kecepatannya bisa 300 atau 400 km. Saya sudah mimpi-mimpi, saudara. Saya duduk di jendela, saya mau lihat rumah-rumah kuno zaman Kueceng. Kayak apa ya rumah-rumah zaman kuno yang di film-film silat itu loh. Ya, saya pengen lihat, saudara. Ternyata sepanjang jalan itu yang ada apartemen-apartemen. Rumah-rumahnya bagus. Entah saya tidak lihat, lolos, atau memang tidak ada. Jadi bayangan saya tentang dataran itu, negeri itu jauh. Flat-flat, rumah-rumah, apartemen, hamparan, ladang yang bagus. Wow, kok nggak ada ya rumah-rumah yang zaman yang seperti yang ditunjukkan di film-film Hong Kong itu, nggak ada. Maju, saudara, maju. Ya kalau saudara pernah ke Jepang begitu bersih, ya
rasanya makanannya serba enak, ya. Orang-orangnya santun, nggak kenal Tuhan Yesus. Jadi kalau mau makmur, saudara tidak harus menjadi Kristen. Ya saudara, tidak harus jadi Kristen. Bahkan di beberapa negara Eropa yang gereja-gereja kosong, wah saudara, itu juga makmur saudara. Jam 5 sore toko-toko sudah ditutup. Mereka kumpul di kafe atau semacam ya kafe begitu. Ya, rumah-rumahnya tidak ada pagarnya, aman. Kalau di pinggiran kota, di suburb gitu. Saya pernah menginap atau tinggal di lingkungan itu. Wah, bagus. Gereja sepi. Tidak perlu ke gereja. Tidak seperti abad pertengahan, minggu pagi ya orang-orang barat sudah rame-rame datang ke gereja. Sekarang gereja sepi sudah. Kasihan. Saya mengunjungi gereja, buset, sepi banget saudaraku. Sedih sekali. Kalau ada juga orang tua atau orang-orang di luar, ya bukan native ya, bukan orang setempat. Tapi makmur, nyaman. Kadang-kadang ada orang jualan sayur apa gitu, juga nggak ditunggu saudara, dikasih angka aja harganya berapa, kita taruh dulu situ, kita ambil barangnya. Kalau ada timbangan, nimbang sendiri, kita bawa pulang, uangnya taruh situ. Coba di sini yang katanya beragama ya, bertuhan, timbangannya juga hilang saudara. Timbangannya juga hilang. Tapi mereka tidak tahu apa yang baik untuk damai sejahtera mereka loh. Nggak tahu. Sebab yang mereka tahu itu hanya pemenuhan kebutuhan jasmani. Saya pernah mention, saya pergi ke Eropa Timur di sekitar wilayah Ukraina, Prague. Saya tidak tahu kalau hal itu memberi pelajaran rohani yang berharga. Ya, saya dengan istri dan anak-anak waktu itu. Begitu nyaman, saudara. Langsam. Makmur. Tenang. Ya, apartemen-apartemennya masih apartemen-apartemen mungkin sudah berusia 100-200 tahun kali. Udah tua. Tapi bagus-bagus, kokoh. Kalau malam minggu di People Park, mereka kumpul, mereka nari-nari. Ada yang fun dining, ya tidak jauh dari situ bisa melihat semacam alun-alun gitu, People Park ya. Wah bahagia ya. Tapi kalau sekarang perang, Anda bayangkan mereka jadi maaf dalam tanda kutip seperti gembel, terlunta-lunta di negeri asing. Bahkan di negeri asing pun pemerintah yang menampung ya, di antaranya meletakkan mereka di beberapa hotel, entah hotel mewah atau tidak. Saya kira pasti hotel yang tidak mewah. Begitu diperhatikan, tetapi masyarakat lokalnya jadi cemburu. Nah, susah kan saudara? Sudah jadi refugee, tapi juga dicemburui oleh masyarakat. Ya mungkin tidak semua negara Eropa begitu, masyarakat Eropa begitu. Lalu kita lihat hari-hari ini bagaimana perang Gaza. Jelas itu di televisi dan berbagai media porak-porandanya jalur Gaza, saudara. Ternyata jalur Gaza tidak tidak buruk-buruk amat ya, gedung-gedungnya juga bagus, saudaraku. Mungkin lebih baik dari West Bank. Kalau di West Bank saya berkali-kali ke sana, berkali-kali. Tapi jalur Gaza saya lupa apakah pernah atau tidak. Tapi yang jelas itu ternyata bangunannya bagus-bagus dan tapi berpuing-puing hari ini, jadi puing. Saudara, hidup tidak dapat
diprediksi atau tak dapat diramalkan. Unpredictable. Jadi kalau kita mau bicara mengenai pemenuhan kebutuhan jasmani, ada tatanan atau hukum. Saudara kerja keras, rajin, giat, cukup. Tuhan pasti memberkati karena itu order, tatanan yang Tuhan telah buat. Tidak hanya itu berlaku bagi semua orang. Jadi gereja jangan menyesatkan jemaat dengan memberi semacam kesan walaupun tidak diucapkan tapi secara impresif, secara pesan seakan-akan dengan bergereja akan lebih mudah mengumpulkan rezeki, mudah sehat, mudah menyelesaikan masalah. Itu menyesatkan. Jemaat harus bertanggung jawab, kerja keras, rajin, jaga pola makan, pola hidup yang baik. Tuhan pasti memberkati. Tetapi yang perlu untuk damai sejahtera kita bukan itu. Itu tidak usah dipersoalkan lagi. Tolong gereja jangan menjadi ruangan praktek perdukunan. Praktek perdukunan yang memberikan solusi mudah secara mistik. Orang tidak dapat jodoh, dimandiin bunga 7 rupa. Break, langsung kenceng di pasaran. Jadi tidak laku kawin, jadi punya pesona dari perjaka ting-ting sampai om tong-tong. Tertarik. Tapi kan kalau orang Kristen, kalau saya ya ditanya, Om doakan supaya dapat jodoh. Oke, bagus. Ya, gampang kok. Modal cuma ngomong, gampang. Tapi kamu harus melihat satu rencana Allah apa dalam hidupmu. Kalau kamu wanita, coba dandan yang cantik, yang bersih. Jangan galak dan garang. Kalau kamu galak garang begini, pria lihat kamu juga udah nggak nepsong. Begitu lihat, waduh, udah deh. Daripada gua kawin sama monster ini, bisa mati muda. Jadi wanita juga yang teduh, yang lembut. Gitu. Kalau pria, Om doakan saya Om supaya saya nikah. Kamu kerja apa? Anggur Om. Bagaimana mau didoakan? Gigimu kuning-kuning, kamu kumal. Wanita mana yang mau sama kamu kecuali wanita gila? Jadi bukan gampangan didoakan dalam nama Yesus lalu bisa dapat jodoh atau kalau restoran biar laris. Itu model perdukunan yang pergi ke Gunung Bromo ambil pasir. Lalu restorannya ditaburi pasir jadi rame. Nah begitu. Kalau mau restoran rame yang bersih. Pelayan-pelayannya juga suruh bersih. Jangan bau ketek. Loh iya kan kita dilayani. Ini kan bukan, saudara pasti juga mengalami dilayani pelayan restoran gini. Bau, mungkin baju seragamnya harus pakai itu, tapi nggak diganti 3 hari udah bau, saudara. Apalagi 1 minggu. Kamar mandi diliatin, harus ramah, muka juga bagus. Kalau ada anak-anak datang diajak ketawa, dikasih mainan. Gitu dong. Hah? Orang bukan Kristen aja punya hospitality begitu, restorannya rame. Lalu Anda mau rame hanya doa saja. Itu kan mistik, perdukunan saudara. Malah saya pernah dengar ya orang punya restoran di sebelahnya ada ruang doa. Jadi pendoa syafaat ditaruh di situ. Ini apaan sih? Dia pikir itu Tuhan jadi kayak perdukunan tuyul yang orang digerakkan datang mampir. Nggak begitu. Makanan enak, bersih,
Kalau perlu encinya sendiri yang di depan berkata, Bu, ada. Nonton Sabgumen juga ada. Kedoprak juga ada, Bu. Kalau perlu begitu. Bukan, sialah Roh Kudus gerakan. Nggak begitu. Oke, yang itu mestinya tidak perlu dipersoalkan. Gereja harus mengajarkan tanggung jawab. Makanya di gereja kita itu 3 pilarnya. 1, kesucian. 2, langit baru, bumi baru. 3, tanggung jawab. Yang ini, yang sedang saya bicarakan ini, tanggung jawab saudara-saudara. Ini yang saya sedang singgung. Tetapi yang dimaksud Tuhan dengan damai sejahteramu, mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Ini untuk konteks kita kekekalan. Kekekalan. Jadi seperti Tuhan melihat kota Yerusalem yang pasti hancur. Dunia ini pasti hancur. Pasti. Nggak usah pakai analisa rohani. Pakai analisa logika saja dengan banyaknya senjata. Berhulu ledak nuklir. Aduh saudara, selesai bumi hancur saudara. Ya kita harap perang Gaza tidak merembet ke Syria, tidak merembet ke Lebanon, apalagi Iran. Ya Iran ada agak nakal ya kelihatannya. Kelihatannya, saya tidak boleh salah ngomong di sini. Ya yang nyerang kapal Amerika lah, memberi senjata ke orang-orang tertentu ya. Lalu Israel yang waduh tidak ada belas kasihan saudara. Hajar kita kalau lihat waduh. Kita nggak pro Israel, nggak pro Gaza, nggak pro siapa-siapa. Kalaupun pro di dalam hati saja. Jangan di sini ya. Ngerti maksud saya ya? Jangan menambah masalah ya. Tapi Iran ini jangan sampai nanti Iran, sekarang Turki berkata yang terakhir, Benjamin Netanyahu must be punished, harus dihukum. Ya nggak tahu ya, karena beritanya cuma itu, saya kan nggak ketemu Pak Benjamin, juga nggak ketemu ya penguasa Turki itu. Ini kalau berkembang terus juga bisa rame, saudara. Bisa. Perang Ukraina juga belum selesai. Dunia ini pasti hancur. Kalau dunia belum hancur, saudara masih hidup, mungkin saudara lebih dulu meninggal. Dan setelah meninggal ya, gereja harus mengingatkan bahwa saudara dan saya adalah makhluk kekal. Ini yang mengerikan. Ini yang mengerikan. Ini tersembunyi di mata banyak orang. Itu tersembunyi bagi matamu, kata Alkitab. Berapa banyak orang yang serius mempersoalkan kekekalan, saudara. Kematian itu pasti, seperti Yerusalem pasti hancur. Yang karenanya Yesus melihat kota itu menangisinya. Tidak lebay, tidak berlebihan. Yesus bisa menangisi banyak orang hari ini. Jangan-jangan juga menangisi sebagian saudara. Dan Yesus berkata, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Saya sebagai pelayan Tuhan harus memberitahu agar saudara mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera saudara. Jadi kalau mengenai masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, tolong deh jangan jadikan core bisnis gereja. Karena ada tatanan itu. Kita memberikan jemaat dorongan ya. Inspirasi untuk kerja keras, tanggung jawab, jaga pola makan, pola hidup yang baik. That's enough. That's enough. Tetapi yang tidak diajarkan oleh dunia. Kalau dunia mengajarkan tanggung jawab, kerja keras, pola makan, pola hidup yang baik. Dunia juga mengajarkan. Tetapi apa yang tidak diajarkan gereja, dunia, yang diajarkan gereja
apa yang perlu untuk damai sejahtera kita di kekekalan. Dan ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mohon bisa mengerti. Waktu saudara tadi masuk, ya saya naik, saya lihat beberapa wajah. Tuhan tahu saya bicara ini tidak saya elaborasi, saya buat-buat. Saya merasa berhutang. Saya berhutang kepada saudara. Berhutang tugas. Berhutang tugas. Bagaimana saya benar-benar bisa mengarahkan saudara ke langit baru, bumi baru. Serius, saudara. Saya tahu banyak orang juga, atau ada orang yang skeptis terhadap gereja, karena skeptis terhadap Tuhan juga, skeptis terhadap gereja, skeptis terhadap pendeta. Ya saya juga mengerti ada gereja-gereja yang memang menjalankan pelayanannya hanya karena organisasi, mungkin juga uang, ya. Dan pendetanya juga cari nafkah dari gereja. Cara mudah jadi kaya, cara mudah memiliki fasilitas dan kehormatan. Dan orang ada yang skeptis terhadap pendeta. Jadi kalau memandang pendeta itu despise, looking down, despise ya, merendahkan. Saya tahu, saya manusia yang punya nurani, saudara. Walaupun saya bukan Tuhan, tapi dengan usia 64 tahun memasuki 65, saya juga punya nurani dan sudah pengalaman banyak. Jadi kalau orang skeptis terhadap Tuhan, skeptis terhadap gereja, apalagi pernah kecewa terhadap gereja, lihat pendeta juga skeptis. Saya diam. Dan itu sebenarnya yang membuat saya berusaha untuk memiliki nafkah bukan dari gereja. Yang lain full timer harus dari gereja. Tapi saya sebagai senior pastor sebisa-bisanya, dan memang saya bisa hidup tanpa kolektor. Supaya saya bisa bicara lugas, tegas, harus ada satu yang dikorbankan saya untuk itu. Jadi kalau orang skeptis terhadap Tuhan, terhadap pendeta, lalu memandang pendeta seperti cari keuntungan, ya, yang konyol ya, cari uang gitu, lalu memandang rendah, saya diam. Tetapi di dalam hati saya berkata, aku berhutang kepadamu. Aku ingin kamu mengerti betapa dahsyatnya kekekalan. Kalau sampai kamu terpisah dari Tuhan, betapa mengerikan keadaan itu. Tapi mereka tidak mengerti, tersembunyi bagi mata mereka. Saudara jangan skeptis. Tuhan tidak kelihatan tapi dia hidup. Dia nyata. Saudara boleh kecewa, pernah kecewa terhadap gereja atau pendeta. Tapi tidak semua gereja itu brengsek. Tidak semua pendeta itu brengsek, saudaraku. Pasti Tuhan masih sisakan gereja-gereja yang baik. Pendeta-pendeta yang serius melayani Tuhan. Dan carilah gereja seperti itu. Kalau saudara memandang gereja di sini baik, datanglah. Kalau tidak, silahkan saudara cari gereja lain dengan senang hati. Kita masih berteman, saudara ke gereja lain, it's okay. Kita tidak cari keuntungan materi kok, ya saudaraku. Saya kira Pak Franky yang sekarang sementara, pejabat sementara, juga tidak saudara gaji. Beliau ini associate professor, saudara. Beliau dosen di salah satu universitas di Mustopo ya Pak. Gereja ini nggak menggaji beliau. Beliau duduk di sini dengan istri untuk melayani. Sudah langka gereja macam ini, bukan sok. Saya juga sudah panjang melewati perjalanan hidup, jatuh bangun. Yang akhirnya saya memilih Tuhan. Saya memilih pulang, saya memilih berkemas-kemas. Saya cukup menikmati kok saudara, mobil bagus, punya rumah, naik pesawat, kelas bisnis hampir selalu. Saya
tinggal di hotel juga yang bagus. Sudah ngalamin. Nggak hebat. Terhormat. Dihormati orang. Aduh segitu aja saudara. Mati jadi bangkai. Tetapi kita punya kekekalan. Nah banyak orang yang matanya tertutup. Hal itu tersembunyi bagi mata banyak orang. Saudara jangan tidak tahu. Di sini kami memberitahukan hal itu. Bukalah pikiran dan hatimu untuk melihat realita ini. Katakan amin. Serius, oke boleh tepuk tangan. Kita bukan gereja hebat yang bagaimana gitu saudaraku. Tapi gereja yang serius memikirkan kekekalan, karena itu apa yang perlu bagi damai sejahtera kita. Sebab kalau damai sejahteranya diukur dengan materi, sementara, fana, itu bukan damai sejahtera. Itu racun. Senang sesaat, tapi menderita dalam kekekalan saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang perlu untuk damai sejahtera saudara? Inilah saudara, kehidupan yang tidak menyakiti Tuhan. Kehidupan yang tidak melukai Tuhan. Itu, ketika saudara berjuang untuk memiliki hidup yang tidak melukai Tuhan, Tuhan menjadi nyata dalam hidupmu. Yang tadinya samar-samar, fantasi menjadi nyata. Saudara harus membangun keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu menimbulkan respon dan reaksi Allah. Mata kita tidak melihat Tuhan, pikiran kita kadang-kadang juga tidak cun. Karena Allah seakan-akan tidak ada. Tapi pikirkan setiap hal yang kita lakukan kira-kira berkenan tidak. Dan kalau saudara memperkarakan, saudara akan menjadi cerdas. Dimulai dari hal-hal yang umum. Semua yang melanggar hukum moral umum yang kita semua tahu, jangan lakukan. Dimulai dari situ. Menanjak lagi sikap hati. Kebencian, dendam, pasti Tuhan tidak berkenan. Anda juga tahu, hindari. Rasanya kesel, benci, mau balas dendam, mau maki-maki, tahan. Berat. Saudara akan terlatih itu. Sampai pada hal-hal yang paling kecil. Sehingga lantai hatimu menjadi bersih. Roh Kudus pasti menuntun kita, saudaraku. Tidak mungkin suatu hari orang berkata, Tuhan, saya tidak tahu kalau ini salah. Tidak mungkin, Tuhan pasti beritahu. Kalimat yang saudara harus bawa pulang pada siang ini adalah jangan melawan Tuhan. Jangan sombong. Kalau orang sudah keburu pinter, terhormat, kaya, sombong. Dia tidak maki-maki Tuhan, mungkin masih ke gereja, hatinya sombong. Biasanya orang-orang seperti ini memiliki ketegaan yang tinggi terhadap orang lain. Tidak berbelas kasihan. Semua pakai akal. Meliciki orang lain. Kepentingan uang di sini. Dia pikir orang tahu. Orang tidak tahu. Orang tahu pun dia nggak peduli. Dia pikir tidak ada perhitungan. Alkitab berkata, saudara. Tuhan akan memperhadapkan kita kepada pengadilannya. Dan betapa mengerikan hal itu, saudara. Tuhan akan memperhadapkan segala sesuatu yang kita lakukan. Saya tidak bisa menyelamatkan saudara. Gereja ini tidak bisa menyelamatkan saudara. Kalau saudara tidak menyelamatkan diri sendiri. Artinya saudara harus nurut. Nah, salah satu langkah yang saudara harus lakukan dan ini saudara bisa buktikan akan mengubah hidup saudara. Doa pagi.
setiap hari kita doa pagi jam 5. Sebelum jam 5, setengah 5, jam 5 kurang seperempat, saudara bangun, saudara siap-siap jam 5 melalui Truth ID. Ya Pak ya, Pak Evan, Pak Effendi ya. Truth ID nanti ditampilkan. Tidak ada kepentingan dan keuntungan apa-apa saya dalam hal ini, kecuali saya hanya ingin saudara selamat. Dan ini tidak mudah karena karakter kita terlanjur buruk-buruk. Jadi kita mau dikikis lewat doa pagi. Lakukan saudara. Buktikan hidup saudara akan berubah. Saya pimpin terus doa pagi kecuali saya sedang naik pesawat di luar kota. Saya pimpin terus, tidak ada hari tanpa bangun pagi. Istri saya tahu saya tidak pernah sedikit pun terlambat. Apa sih yang dibelain? Saya mau benar. Kalau saya sembarangan hidup, saya juga bisa enggak benar. Saya mau benar, saya mau hidup benar, saya bangun pagi. Yang kedua, saya punya tanggung jawab jiwa-jiwa. Saya doa pagi, kecuali saya tergeletak di rumah sakit seperti bulan Juli tahun 2021-22 ya, yang varian Delta itu. Ya saya tahun lalu. Jadi kita sudah 3 tahun loh ini. Nanti bulan Januari itu 3 tahun doa paginya. Dan kami punya komitmen kita adakan terus sampai kiamat. Hari Minggu pun doa. Saudara, saya sakit, tidak punya suara pun masih pimpin doa. Saya panggil orang datang, duduk di situ, kamu yang nyanyi, gua yang pimpin, lu yang nyanyi. Karena saudara, ini akan mengubah hidup saudara. Katakan amin. Saudara dengar khotbah begini, kalau nurani saudara bersih, saudara akan tahu pendeta ini gak nyari apa-apa, dia cuma pengen gua selamat itu loh. Pendeta ini cuma ingin gua ini benar, itu aja. Setelah itu udah kita gak kenal. Toh kita ketemu nanti di langit baru, bumi baru. Amin. Begitu saudaraku ya.